Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ilmu dari malam kemarin. Gitu. Setelah kemarin kita belajar bagaimana apa sih dunia kuantum ini, gitu kan. Teman-teman banyak yang belum mengetahui gitu. Dunia kuantum ini ternyata ya sebuah dunia yang tidak terlihat, tidak nampak tapi berdampak gitu ya. Seperti kita merasakan udara, seperti kita merasakan sinyal listrik, seperti energi yang ada di dalam HP, ya kan, sinyal HP, kemudian ada di sinyal laptop, gitu kan. Teman-teman semuanya yang hadir di dalam ruangan Zoom ini, kita semuanya sedang memasuki dunia kuantum. Kita semuanya di sini sedang ada di dunia kuantum. Saya dan Bunda Susan, jaraknya itu banyak yang menyangka, banyak yang mengira bahwa saya dan Bunda Susan itu rumahnya tetanggaan. Padahal aslinya Bunda Susan itu tetangganya Bunda Murti. Gitu. Banyak yang menyangka seperti itu. Oh, saya kira Bunda Pita itu tetangganya Bunda Susan. Bukan. Rumahnya itu beda jauh, beda kabupaten. Jaraknya aja ada 2 kabupaten sendiri ya. Saya ada di Kabupaten Pemalang, kalau Bunda Susan ada di Kabupaten Batang, gitu kan. Kami memiliki jarak Kabupaten Pekalongan dan Kota Madiun Pekalongan, gitu. Nah, meskipun kita terpisah jarak ya, ruang dan waktu, tapi kita setiap hari ketemu di dunia kuantumnya, gitu kan. Nah, tanya kabar, cing, Bunda Susan, langsung masuk berut, Bunda Susannya bergetar gitu ya, kena sinyal HP. Nah, yang lebihnya seperti itu pembahasan dari dunia kuantum. Ada hal atau ada partikel atau lebih kecil dari partikel ya, namanya kuanta ya. Jadi itu turunan dari atom, turunan dari subatomik. Itu adalah sebuah energi yang dinamakan dengan kuanta. Nah, kuanta ini letaknya jauh sangat lebih kecil sekali ya. Seperti kemarin sekilas kita memperhatikan ada videonya dari sponsor film yang lewat, yaitu film dari barat gitu ya. Judulnya film Ant-Man. N atau manusia semut gitu ya. Manusia semut itu dikisahkan gitu ya, Dr. Spiros. Dr. Spiros itu bisa setelah Dr. Spiros ini menemukan sebuah namanya cairan yang dinamakan PIM partikel gitu, dia bisa membuat manusia itu bisa mengecil dan membesar sesuai dengan kemauannya ya. Dan ini bukan sekedar film, ya kan? Kemarin sudah dijelaskan dalam sebuah video yang saya ambilkan dari pembelajarannya Pak Nas di Mega Training kemarin. Masih hangat banget gitu kan. Pak Nas bilang bahwa inilah sebuah pemahaman dunia kuantum yang paling mudah gitu. Dalam film tersebut ternyata orang itu bisa meloncat ruang ya, meloncat waktu gitu kan, tanpa peduli ada sebuah jarak gitu ya. Mereka bisa meloncat-loncat seperti lorong waktu gitu ya. Dulu ada sinetron yang namanya Lorong Waktu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan itu bukan sekedar film saja, itu adalah sebuah hal yang nyata gitu. Teman-teman kan bisa menarik orang, dalam artian ketika kita punya getaran, saya mengharapkan teman saya yang janjian barusan itu segera hadir gitu kan. Tiba-tiba orangnya datang, wah panjang umur, barusan saya kepikiran kamu kok nggak datang-datang ya gitu kan. Ternyata setelah itu tiba-tiba temannya datang gitu kan, itu ada getaran kan, getaran yang menarik dia gitu kan. Seperti halnya Ustadz Nasrullah ketika beliau menghadapi sebuah persoalan gitu kan, persoalan amanah, pada saat itu Ustadz Nasrullah gelisah gitu kan. Ternyata getaran gelisahnya Ustadz Nasrullah itu sampai kepada ibunya ya, sampai kepada ibunya gitu kan. Kemudian ibunya telepon, kamu kenapa Nas gitu kak, perasaan ibu nggak enak, takutnya kamu kenapa. Oh, ibu kok tahu sih gitu. Akhirnya timbullah dialog atau percakapan, dan pada akhirnya ibunya bisa menenangkan diri gitu, menenangkan diri. Ada persoalannya Ustadz Nasrullah, beliau bisa membimbing Ustadz Nasrullah dalam ketenangan. Nah, seperti itulah kira-kira dunia kuantum ya. Kalau kita ini bisa menarik orang untuk datang ya kan, nah teman-teman juga pastinya bisa menarik rezeki untuk teman-temannya sendiri. Nah, kita mau apa aja sebenarnya kita bisa menariknya di dunia kuantum itu. Nah, malam ini ya kan, kemarin kita sudah membahas secara lengkapnya ya di ruangan grup WhatsApp. Nah, malam ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ya, sebelum kita nanti belajar memproyeksikan. Setelah kita berhasil masuk ke kuantumnya nih, kita tinggal memproyeksikan. Kan kalau kita berhasil masuk kuantum berarti kita udah punya getaran. Saat ini teman-teman semua sudah punya
getaran nih, geter semuanya. Aduh, saya siap nih, dapat ilmu apa lagi? Benar nggak? Coba siapa yang mau ajaib angkat tangannya, katakan saya. Iya, boleh dong open kamera biar kelihatan ayah yang ganteng, bunda yang cantik. Energinya bias masuk semuanya, makhluk semuanya. Masya Allah Bunda Tati, ya, keren banget udah bisa pasang background Bunda Tati. Pengen pasang background tapi belum bisa. Ya, ini biasanya tergantung dari HP-nya. Ada yang gitu. support, ada yang nggak support gitu. Ya masing-masing. Kalau saya pakai HP untuk Zoom belum bisa. Kalau HP-nya Bunda Susan bisa tuh. Gitu. Beda-beda. Mari kita doa sama-sama biar semuanya dapat HP yang ajaib, terbaik, terkeren, bisa pasang background semuanya yang bagus-bagus ya. Laptopnya baru, HP-nya baru semuanya. Kita tarik di dunia kuantumnya. Iya, oke. Mau kan dapat HP baru? Siapa angkat tangannya dapat HP baru? Aku. Ya, Ayah Bunda, ini saya izin untuk menjawab dulu ya. Menjawab dari pertanyaan teman-teman semuanya yang ada. Oke, sudah ada. Pertanyaannya keren-keren semuanya ini. Ini jawabnya sampai jam 11 nggak rampung itu Bunda. Nambah Bunda, tadi 4 sekarang 6 gitu. Ada yang satu orang ngeborong sampai berapa pertanyaannya Bunda Ayu. Oke, dari Bunda Nur Azizah dulu ya, yang pertama kali bertanya. Ya, pertanyaannya dari Bunda Nur Azizah adalah ya. Ini bilang pertanyaannya adalah bagaimana caranya bisa menarik piutang dari beberapa orang yang jumlah totalnya kurang lebih banyak sekali ya Bunda ya, uangnya di tangan orang amanahnya. Sedangkan orang-orangnya sekarang sudah tidak bisa dihubungi. Kalaupun ada yang bisa dihubungi, kondisi ekonominya pas-pasan, sudah tidak ada aset lagi. Nah, ini tinggal tarik dunia kuantumnya aja Bunda Nur Azizah ya. Kita nanti setelah ini kita belajar bagaimana memproyeksikan. Ya Bunda Nur Azizah berlatih dulu bahwa alhamdulillah uang saya banyak, rezeki saya melimpah, kemudian hutang-hutang saya tertarik semuanya kembali kepada saya. Nah, ini sebenarnya kalau mau dibahas lebih detail lagi, ada ilmu yang namanya tarik piutang ya Bunda Susan ya. Pernah kita bahas di RMR level 2. Nah, ini kita pernah bahas di RMR level 2. Nanti kalau Bunda Nur Azizah mau ya secara privat nanti kita bisa memberikan video bimbingannya. Kalau Bunda Nur Azizah mau, nanti kapan-kapan nanti kita ngobrol di luar lagi. Soalnya kalau kita bahas secara mendetail nanti kurang cukup waktunya. Intinya seperti ini Bundanya di video tarik piutang tersebut. Oke, gitu ya Bunda Nur Azizah. Tapi intinya riadohnya Bunda, tirakatnya itu harus kenceng. Gitu. Sebab tanpa riadoh, tanpa tirakat yang kenceng, itu nggak mudah. Menselaraskan pikiran dan perasaan kita memang nggak mudah. Gitu. Nggak bisa langsung kita tahu ilmu magnet rezeki bahwa dunia kuantum adalah menyelaraskan pikiran dan perasaan kita. Kemudian dunia kuantum adalah bagaimana cara kita menarik partikel-partikel atau subatomik yang bisa membuat apa yang kita proyeksikan menjadi terwujud atau realita, gitu kan? Nah itu nggak bisa satu kali belajar, itu perlu diulang, berlatih lagi, gitu. Nah, kayak Bunda Susan aja kalau menarik piutang yang dulu belum terbayarkan, nggak mungkin satu kali belajar selesai ya Bunda ya. Nah, latihan terus gitu. Makanya Bunda Susan konsisten kan selama 17 tahun ini, hampir jalan ke 18 tahunnya gitu kan. Karena sudah merasa nyaman gitu ya. Nyaman bersenang-senang ada di dunia kuantum. Kalau kita tidak ada riadoh, kalau kita tidak mengikuti pembelajaran demi pembelajaran, nggak mau mengulang lagi, nggak mau berlatih lagi, otomatis memang down, nggak mudah, lepas gitu aja gitu. Saya langsung ke pertanyaan kedua. Nah, guys, kurang lebih seperti itu ya nanti Bunda Nur Azizah untuk tarik piutangnya. Yang kedua dari Bapak Saparudin dari Lombok. Bapak Saparudin menanyakan di dunia kuantum harus selaras antara otak kanan dan otak kiri, ya, pikiran dan perasaan. Selesai sholat kita berdoa sesuai dengan LOP, dan di waktu pagi dan malam kita berafirmasi. Pertanyaannya, apakah kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan dalam doa harus sesuai sama dengan afirmasi kita?
Yang kedua, bagaimana cara kita supaya cepat masuk ke dunia kuantumnya. Nah, Bapak Saparudin yang dirahmati Allah, Masya Allah sudah hadir dari awal tadi ya Bapak ya. Kalau kita mau mengucapkan doa sama dengan afirmasi boleh banget. Kalaupun tidak apa-apa. Gitu. Jadi doa yang terbaik itu yang dianjurkan oleh Rasulullah yang sesuai diajarkan dalam Al-Quran ataupun hadis, gitu, ya kan? Nah, itu sesuai diajarkan oleh Rasulullah, itu pakai bahasa Arab, itu yang terbaik. Namun apabila kita belum bisa hafal doa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Sedangkan afirmasi itu adalah ucapan ya atau perkataan yang kita ucapkan sehari-hari seolah-olah itu sudah kejadian. Kalau doa kan belum kejadian. Misalnya doanya seperti ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa meminta perlindungan ya dari api neraka. Kan belum kejadian. Kita belum ada di neraka. Tapi kita minta perlindungannya ada di dunia ini. Sedangkan afirmasi itu adalah sebuah perkataan, penguatan pikiran, proyeksinya kita bahwa apa yang akan terjadi di dunia ini yang ingin kita dapatkan supaya cepat terkabul gitu ya. Jadi ibaratnya afirmasi juga merupakan doa, tapi penguatnya seolah-olah itu sudah terwujud nyata gitu. Afirmasinya itu seolah-olah kita sudah terwujud nyata. Artinya saat berafirmasi kita itu sedang masuk ke dalam dunia kuantum gitu. Lalu bagaimana cara masuk supaya dunia kuantumnya itu bisa kita masuki dengan mudah? Ya dengan menselaraskan energi tadi, Pak, gitu. Menselaraskan energi pikiran dan hati kita, perasaan kita. Seumpama kayak gini. Dan mungkin saat ini kita ada persoalan amanah. Otomatis pikiran kita, perasaan kita ada kecemasan, ada takut, ya kan? Ada rasa khawatir tidak terbayarkan. Nah, perasaan-perasaan takut, khawatir, nah, itu membuat energi kita tidak selaras dengan dunia kuantum. Dunia kuantum adalah dunia keajaiban yang dengan level tertinggi yang harus kita masuki dengan cara bersenang-senang. Ya, senang, perasaannya itu senang dulu gitu. Maksudnya bagaimana hati saya ketika ada utang kan nggak bisa senang Bunda. Nah itu diselaraskan dengan memperbanyak ibadah. Membaca Al-Quran, kemudian sholatnya dibanyakin, riadohnya dirutinin gitu kan, merawat terumbu karangnya dibenerin dulu gitu. Nah itu nanti akan ada rasa bahagia muncul di sana Pak. Misalnya merawat terumbu karang gitu kan, tadinya kita sering marah-marah sama pasangan. Ketika sudah tahu ilmu magnet rezeki bahwa marah-marah itu menjauhkan kita dari rezeki, maka kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah setelah kita berhasil mengendalikan hawa nafsu gitu kan, sama istri nggak marah, kita tegurnya itu dengan suara pelan, dengan suara lembut gitu. Artinya kita sudah bisa masuk ke dalam zona kuantum gitu ya. Jadi kita wow keren aja gitu kan. Kalau dalam LOP nanti yang akan dijelaskan oleh Bunda Susan, LOP itu manakala ada kejadian yang nggak nyaman, kita tetap wow keren gitu ya. Simbolnya seperti ini, wow keren gitu. Wow keren itu nah, apapun realita yang terjadi ada di hadapan kita, apapun realita yang ada terjadi di hadapan kita, entah itu anugerah maupun musibah. Saya tidak tahu itu anugerah, apakah itu musibah, tetapi saya meyakini semua takdir Allah yang dihadapkan kepada saya, yang dihadirkan kepada saya, itu adalah sudah pasti yang terbaik, gitu Pak. Jadi tetap wow keren gitu. Mau istrinya belum selaras, mau anaknya belum nurut, mau hutangnya masih banyak gitu kan. Pokoknya kita wow keren. Itu sudah pasti yang terbaik. Hutang kita saat ini mungkin masih gitu ya, kayak Bunda Nur Azizah tadi. Piutangnya di orang lain, uang saya dibawa orang 2,5 M gitu kan. Itu realita yang terjadi. Tapi di kuantumnya uangnya ada kok gitu. Uangnya ada kok, tinggal kita tarik aja gitu ya. Tarik gimana Bunda? Tarik dipanggil gitu biar uangnya itu mendekat gitu. Secara realitanya nanti benar-benar ada di hadapan kita. Gitu. Jadi kita kalau di mana rezeki udah nggak punya utang lagi gitu. Udah bebas, nggak ada utang lagi gitu. Yang ada apa? Amanah gitu ya. Tinggal nanti amanahnya bisa kok insya Allah kita bayarkan gitu.
mulai dari yang terkecil dulu, kita cicil-cicil dulu yang sedikit, nanti lama-lama insya Allah lunas. Kemarin saya yang seperti Bunda Ngatini ya, ada hadir nggak di ruangan Zoom ini? Bunda Ngatini itu hutangnya juga amanahnya sebelum RFFLOP hampir 1 M, tapi alhamdulillah hampir lunas, tinggal sedikit lagi gitu. Bahkan beliau sudah bisa umrah dengan cara yang ajaib. Intinya adalah kita mau memahami dan terus berlatih ilmu dari magnet rezeki itu. Kita praktekkan. Memang ilmu magnet rezeki ini tujuannya ada buat kita semua adalah untuk dipraktekkan. Bapak Saparudin, mudah-mudahan apa yang bisa saya jelaskan diterima. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak inginkan segera terwujud. Jadi masuk ke dunia kuantumnya secara cepat, Bapak menenangkan diri gitu. Menenangkan diri caranya bagaimana Bunda? Mungkin seketika ada tumpukan persoalan macet gitu ya. Waduh, nggak enak banget di hati gitu, nggak nyaman banget nih, gimana nih gitu kan. Bapak mungkin bisa istighfar, bisa salawat gitu ya. Kemudian bilang, wow keren buat diri sendiri dulu Pak gitu ya. Wow keren, ternyata ini orang yang kemarin gitu ya, mengambil sandal jepit saya, misalnya gitu Pak ya. Nah itu kita doakan muliakan ya Allah, semoga dia mulia, bahagia, sejahtera, menjadi orang yang baik. Gitu Pak. Kayak saya kemarin ada orang yang ngata-ngatain saya gitu kan di WhatsApp itu. Padahal saya merasa nggak ada persoalan dengan dia, kenapa dia ngata-ngatain saya dan ngata-ngatainnya di grup lagi yang memikirkan hal yang tidak baik gitu. Kalau memikirkan hal yang tidak baik, terpancarnya di alam semesta juga tidak baik. Akhirnya rezeki tidak mudah untuk kita dapatkan. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Saparudin. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti ya Pak ya. Halo Bapak. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Saya langsung ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaannya Bapak Ahmad Dhani. Assalamualaikum Bunda, saya izin bertanya. Ya, pertanyaannya, semoga selalu dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya memasuki dunia kuantum dengan maksimal dan selalu berada di alam kuantum yang penuh keindahan, kedamaian, serta penuh keajaiban. Walau nggak mudah mempositifkan pikiran, perasaan, dan motivasi yang kadang masih kepleset dan loncat-loncat, biar selalu selaras. Manusiawi ya Bapak Ahmad Sopandi Ahmad Dhani ya, ini pendalannya penyanyi dewa ya. Ya Bapak Ahmad ya, kita memang sebagai manusia, pikiran, hati, dan perasaan yang kadang-kadang tidak selaras itu sudah pasti ada, sebab manusia itu dibekali dengan hawa nafsu itu sebagai pelengkapnya, dan inilah yang harus kita kendalikan ya, supaya kita harus hati-hati gitu ya, hati-hati membawa hati. Kalau hati kita dibawanya tidak dengan energi positif yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kita, maka tidak mudah juga akan masuk ke dunia kuantumnya, loncat gitu ya kan. Dunia kuantum itu harus dihadirkan perasaan tenang, nyaman, bahagia, fokus, konsentrasinya tinggi gitu kan. Kalau pada saat terjadi persoalan atau terjadi tumbukan itu, kita nggak mudah sekali untuk menghadirkan rasa nyaman itu. Nah, Bapak mungkin bisa berlatih dengan memperbanyak sholawat, kemudian beristighfar, kemudian tahadus nafas gitu ya, kemudian zikir ya, zikir kan apa saja gitu. Kalau ada rasa nggak nyaman tetap aja muncul. Kalau saya nih kita pakai zikir syahdunya Pak Nas, itulah ilaha illallah, udah ketika garis kebenaran langsung turun. Ini kalau saya gitu, kalau pas persoalannya nggak nyaman banget gitu ya, saya ambil air wudhu, kemudian saya zikir gitu, ya udah lepaskan di RFF ya, release, forget, forgive, kembalikan lagi ke Allahnya gitu ya, salat taubat, kemudian memperbanyak energi positif gitu dengan melakukan amalan-amalan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Terus baca Al-Qur'annya juga dibanyakin gitu kalau perasaannya masih loncat-loncat gitu ya Pak ya. Karena memang setiap harinya manusia itu ada aja persoalan yang dihadapi, entah itu
persoalan di jalan atau persoalan mungkin kayak Pak Ahmad ini adalah seorang pengusaha gitu ya, pedagang gitu. Nah, dan lain sebagainya. Itu pasti ada Pak, yang menghadapi customer, menghadapi pembeli yang kadang nggak mudah dan lain sebagainya. Atau mungkin bagi seorang pegawai ada bosnya yang tidak nyaman. Nah, itu harus kita buang Pak. Energi yang nggak baik itu harus dibuang gitu setiap hari. Nah, kalau setiap pekan nanti bisa masuk ke ruangan bimbingan RFFLOP-nya gitu. Karena kalau kita nggak dibimbing itu memang nggak bisa langsung lepas gitu aja, itu nggak bisa. Kayak saya nih, meskipun saya adalah seorang trainer tapi saya masih butuh panas. Saya masih butuh Bunda Susan gitu ya. Saya masih butuh teman-teman CTMR yang lain untuk saling mengingatkan gitu. Karena Allah berpesan bahwa surga dihuni oleh orang-orang yang saling mengingatkan ya dalam kebaikan, ya kayak surat Al-Asr ya, wal asri innal insanan lafi khusr ya, demi masa ya, sungguh orang-orang itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, kecuali orang-orang yang saling mengingatkan akan kebaikan gitu. Watawasau bil haq, mengingatkan sesuatu yang hak gitu, dan mengingatkan akan kesabaran. Nah, nggak bisa kita sendirian tuh berjalan sendirian. Kalau kita mau jalan cepat, kita boleh kita jalan sendirian. Tapi kalau kita mau bertumbuh, berkembang, membesar, kita harus jalan bareng. Nggak bisa kita jalan sendirian. Kita grow together. Gitu. Ustadz Mas bilangnya kita kalau mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Ya, tapi belum tentu nyampe. Karena kalau jalan cepat, belum tentu kita tahu jalannya tanpa seorang pembimbing. Gitu. Kalau saya sudah mantap di ilmu magnet rezeki Ustaz Nasrullah gitu kan, yang pas gitu ya. Sekarang tahun 2019 alhamdulillah saya sudah mantap dengan ilmu magnet rezeki ini gitu. Saya nggak ingin pindah-pindah lagi pengajian, meskipun saya masih mengikuti pengajian favorit saya kayak Ustadz Adi Hidayat, kayak Ustadz Agim juga masih. Yang penting kita lihat apa yang ia bicarakan. Tapi untuk ilmu amalan praktek ikut Ustadz Nas gitu. Ini lebih mudah sih soalnya ya, lebih cepat buat menarik keajaiban demi keajaiban kita seperti itu ya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad ini hadir di ruangan Zoom nggak ya ini ya? Insya Allah hadir ya Pak Ahmad ya. Nah, jadi ketika pikiran perasaan kita, motivasi kita masih sering ledat-ledat, ambil air wudhu, banyakin istighfar, banyakin selawat, latihan tahadus nafas, tarik, lepaskan, tarik, lepaskan. Nanti Bunda Susan yang spesialisasi hipnoterapi yang akan mengajarkan ya secara lengkapnya. Oke, saya langsung ke pertanyaan keempat dari Bunda Dewi Kartika. Ya, Assalamualaikum Bunda Arta, izin bertanya, bagaimana cara kita cepat masuk dunia kuantum, langsung bisa tenang, sedang kita di lingkungan yang energinya kurang positif, lingkungan umum yang belum belajar ilmu MR. Kadang mesti kita sudah belajar MR, tapi kadang kita masih terbawa arus. Gitu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, Bunda Dewi Kartika, sekeliling kita memang belum ter-MR kan, tapi jangan sampai kita terbawa nggak MR-nya. Gitu. Jangan sampai kita terbawa yang belum MR-nya. Justru kita yang harus bisa mengendalikan diri supaya ilmu MR-nya itu tetap terjaga. Ya, meskipun kadang kita lewat nih ya, kayak saya kadang saya lewat gitu, net rezeki lewat gitu, ya udah nggak apa-apa, saya bilang amin, alhamdulillah gitu, saya langsung disenyumin aja, ting gitu. Alhamdulillah kamu nanti MR juga, langsung saya LOP ke dia gitu. Ya, saya langsung ngedipin mata gitu kan. MR itu selalu mengajarkan rezeki itu hadir sekedipan mata. Kayak Ustadz Nasrullah pengen tanah, pengen rumah, tinggal diketipin, ting, saya mau ini, ting gitu kan. Dia muncul semua gitu, dapat semua Ustadz Nas itu. Gitu. Kalau LOP sering-sering dapat kayak Bunda Susan nih. Saya mau resip saya menggulung, ting gitu kan. Udah gitu. Teman-teman saya juga saya gituin. Nah, ketika saya bertemu dengan orang yang belum MR dan dia komentar terhadap MR gitu, saya langsung ting, kamu masuk MR deh gitu. Kayak Rasulullah ya, Rasulullah MR banget itu. Beliau mau dibunuh sama Umar bin Khattab. Dan sebelum Umar bin Khattab itu masuk Islam, kayak apa bencinya sama Ustadz Nasrullah, jadi Ustadz Nasrullah sama Rasulullah gitu. Sama Rasulullah bencinya nggak ketulungan, dan pada akhirnya Umar bin Khattab itu bisa masuk Islam karena apa? Cuma diketipin doang sama Rasulullah, kamu masuk Islam deh gitu kan. Rasulullah angkat tangan, ya Allah, dia ini ada orang nih mendolimi saya.
dan saya terima kasih itu orang ini ada nonton film ini, malah saya komporin sekalian, makanya nonton nanti bulan November film ini akan tayang, namanya Kamawa, Keajaiban Air Mata Wanita. Artisnya cakep banget gitu. Wah, saya semakin apa namanya, kalau mereka sebenarnya mereka energinya itu kayak mengolok-olok gitu kan, tapi saya tambahin gitu ya, saya tambahin sekalian, nanti kamu begini kan, nanti kamu begini. Wah, akhirnya mereka kayak ngeper sendiri. Wah, ngomong sama Bunda Vita ini pasti kalah deh kan. Kayak gitu. Jadi kita jangan sampai kita yang kalah dengan energi yang tidak positif itu, tapi kita harus menjadi orang yang punya prinsip, punya istilahnya jiwa yang besar, berbesar hati. Manakala direndahkan, mereka berusaha merendahkan kita itu karena kita sudah tinggi posisinya. Lah, ngapain kita ikutan terjun ke bawah gitu. Jangan mau direndahkan. Artinya mereka merendahkan kita karena mereka melihat posisi kita itu sudah tinggi, sudah bagus, sudah mulia itu aja. Jangan ikut-ikutan energi yang nggak bagus itu. Akhirnya nanti kalau kita ikut terbawa saat direndahkan oleh orang lain, ya energi kita akan jadi turun lagi, rendah lagi, seperti itu ya Bunda Dewi Kartika ya, semoga bisa dipahami. Jadi tetap tenang aja menghadapi orang-orang yang belum ter-MR kan, biasa aja gitu, nggak usah dipaksa, tapi tunjukkan ya akhlak kita, attitude kita, sikap kita, perasaan kita yang senantiasa berseri-seri muncul bahagia gitu. Wah, Bunda Dewi Kartika ini setiap hari kok perasaannya selalu bahagia gitu, selalu banyak senyum, sekarang lebih sumringah, lebih seneng gitu, lebih auranya terpancar. Nanti bakalan kelihatan seperti itu gitu ya Bunda Dewi Kartika ya, semoga dapat dipahami dan dipraktekkan. Intinya itu. Yang kelima dari Bunda Ayu Windya. Halo Bunda Ayu Windya, sudah hadir ya? Iya, terima kasih Bunda Ayu Windya. Ini pertanyaannya cukup indah. Ya, Bunda Arta, Bunda Vita, pertanyaannya adalah saat ada trigger, saya punya kecenderungan menangis karena ini membuat saya plong. Nah, ketika mendapatkan trigger, saya biasanya nangis sambil mengatakan, ya Allah, wow, keren. Nangis, mengatakan beliau baik, ya Allah orangnya baik gitu kan. Saya belum bisa langsung netral perasaannya, tapi ada air mata dulu, terus baru wow, keren, mendoakan. Kalau masih galau, taubat, berputala. Nah, bagaimana caranya supaya langsung sling? Oh keren, tanpa ada drama, nangis dulu. Ya latihan gitu ya Bunda Ayu ya. Ada kalanya ya air mata itu bagus buat kita. Air mata itu memang bagus buat kita. Kenapa? Dengan adanya menangis satu kan, di sini nih dibersihkan ya, dibersihkan yang namanya kotoran-kotoran di hidung, keluarkan kadang ingusnya, keluar air matanya. Itu air mata itu membersihkan kelopak mata kita juga gitu. Kemudian kadang sampai di sini berasa di otak ya. Nah, di otak atas ini otak atas bumbunan kalau orang Jawa bilang, itu tempat terkumpulnya hawa nafsu. Di situ. Pikiran tentang hawa nafsu itu ada di sini. Kalau secara kedokteran ilmiahnya yang diajarkan oleh Dr. Aisyah Dahlan gitu ya, sinaps-sinapsnya yang energi nggak baik itu memang di atas otak. Di sini otak atas di bumbunan ini. Maka ketika berdoa kita mohon perlindungan itu dari atas gitu kan, makanya dianjurkan seperti ini supaya nanti masuk energi baiknya itu di sini gitu. Setelah di sini nanti diproses di otak belakang sini, otak kiri dan otak kanan kita. Pikiran dan perasaan itu nyambung. Nggak apa-apa. Menangis itu adalah sebuah obat, terutama untuk wanita. Ya, karena wanita itu perasaannya ada 9, logikanya cuma 1. Jadi otomatis ketika ada persoalan kita terbawa emosi untuk menangis. Lepaskan aja bapak menangis gitu. Paling bagus nangisnya di atas sajadah gitu Bunda Ayu ya. Nah setelah plong nanti kita keluarkan air matanya sudah selesai gitu kan, baru bisa bilang wow keren, ya apa-apa. Tapi kalau Bunda Ayu memang saya pengen berlatih Bunda wow keren dulu biar nggak nangis gitu, ya itu tadi langsung pencet tombol bahagia gitu ya. Tadi seperti yang sudah saya bilang ke Bunda Tika ya, orang-orang di sekeliling kita belum MR, tapi kita yang sudah MR harus punya pegangan, punya prinsip. Langsung ting, orang itu ajaib, nanti kamu baik bisa masuk MR. Meskipun mungkin prosesnya tidaklah mudah, prosesnya mungkin membutuhkan waktu. Ada proses untuk buka perisai dulu, ada proses untuk masuk ke gua keajaiban dulu dan lain-lain. Itu tergantung dengan ridho Allah. Jadi batasan keajaiban itu di dunia kuantum itu mudah kita tarik. Itu batasannya adalah bi'idznillah.
atas ridhonya Allah gitu ya, atas kehendaknya Allah. Nah, jadi kalau memang Bunda Ayu perlu untuk menangis, lakukan gitu. Kalau memang ingin berlatih untuk bisa senantiasa tegar gitu, berlatih gitu. Berlatih, saya bisa, saya tegar, saya bisa, saya tegar, terus gitu. Nggak usah nangis, nangisnya nanti di atas sajadah setelah keren pertama gitu. Artinya Bunda Ayu memiliki perasaan yang peka gitu. Perasaan Bunda Ayu ini sensitif sekali, jadi memang harus hati-hati, hawa nafsunya harus benar-benar. Dua, entah dari mana kadang muncul gambaran-gambaran kurang positif di kepala saya. Saya yang membuat itu merasa takut. Gimana ya Bunda, bayangan tidak positif muncul dari alam bawah sadar. Setelah itu saya menyadarinya, baru saya switch. Itu kenapa ya bisa begitu? Padahal saya sudah ikut hipnoterapi untuk membasuh luka masa kecil. Saya pikir saya sudah selesai dengan luka masa lalu saya. Gimana ya Bunda untuk memunculkan gambaran-gambaran yang selalu positif di alam bawah sadar saya, yang kalau nggak sengaja ngapain itu sering muncul begitu aja. Karena saat afirmasi saya mencoba memvisualisasikan kalimat afirmasi, belum bisa. Kalau perasaan bahagianya sudah muncul, bahkan pas kata-kata afirmasi rezeki deras mengalir terus menerus di dada saya seperti ada getaran gitu. Ya tremor ya Bunda ya, tapi untuk visualisasinya masih belum jelas, malah kadang-kadang nggak bisa ya, apa saya kebanyakan gambaran tidak positif maka nggak bisa afirmasi gitu ya Bunda ya, maksudnya ya. Bukan gambaran yang tidak positif, mungkin tertriggernya itu ya, luka batin di masa lalu atau inner child atau apapun itu yang ada di dalam Bunda Ayu Windia, berarti kita belum selesai dengan masa lalu kita. Ya meskipun sudah ikut hipnoterapi, itu tidak bisa 1 kali 2 kali selesai. Di RFFLOP itu setiap malam Jumat besok kita itu dilatih untuk bernafas, tahadus nafas sama Bunda Susan itu sambil membaca dengan bacaan yang jaher gitu ya, kata Bunda Susan. Duduknya yang tegak gitu ya. Kemudian konsentrasinya yang tinggi gitu. Nah, itu melepas ya, melepaskan luka batin semuanya. Membaca Al-Waqiah sambil menangis itu pun tidak masalah, it's okay. Yang terpenting ya kita lepaskan beban-beban kita. Ya, jangan sampai kita itu masih membawa beban gitu, digegem, tangannya digegem terus gitu ya, menggenggam batu, menggenggam garis kebenaran kita sendiri. Ya, kalau ada hal yang nggak nyaman, ceritakan Bunda kepada orang yang dipercaya, karena memang wanita itu ya kebutuhan nalurinya, kebutuhan fitrahnya adalah untuk didengar. Ya, wanita, disclaimernya Pak Nas itu mampu berkata ya 20.000 kata dalam pikirannya, dia memproduksi 20.000 pikiran setiap hari gitu. Kalau laki-laki cuma 7.000 gitu. Jadi wanita itu memang perasaannya lebih sensitif. Allah ciptakan ya dengan 9 perasaan, 1 logika aja, 1 akal gitu. Sedangkan laki-laki 9 akal, 1 perasaan. Jadi kalau bunda-bunda ngomel-ngomel sama ya kamu nggak peka, ya nggak bakalan peka bapaknya, perasaannya cuma 1 aja gitu. Gitu ya, jadi nggak sama. Inilah perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Bunda-bunda mau ngomel sampai berapa ribu kata pun, bapak-bapak itulah gue ngomong ngopo gitu. Dan kamu itu ngomong apa gitu, aku nggak paham. Nanti kitanya malah tambah marah-marah, kamu itu loh, kamu nggak peka banget sama perasaan istri itu ya, nggak bakalan peka, wong Allah menciptakan kita aja udah. Balon anginnya ada di balon itu kan ya, nah itu terkurung di situ, angin kita itu nggak lepas-lepas, ada di situ terus. Nah caranya bagaimana supaya melepasnya? Diletusin balonnya, dor gitu. Diletusin dor, lepas aja semuanya, udah nggak usah ingat-ingat masa lalu, udah biarkanlah saja berlalu. Yang sekarang adalah hari ini dan esok hari saya lebih baik. Saya nggak mau trigger lagi, saya nggak mau memikirkan hal-hal yang tidak positif lagi. Saya tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan. Sambil sholawat terus nggak apa-apa. Sholawat al-malikul boleh, sholawat apa saja boleh. Pokoknya perbanyak mendekatkan diri kepada Allahnya, ibadah kepada Allah. Nanti lama-lama energi positif yang akan masuk. Gitu Bunda Ayu ya, minum air doa gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, dikasih ini ya sama Bunda Susan ini. Nah kasih tempelan di botolnya, besok malam nih yang ikut RFFLOP air doanya Bunda Susan itu kan ditempel di sini, kita riadoh, kita bareng-bareng air energi positif masuk ke air, kemudian
Setelah itu kita minum gitu, tapi sebelum minum kita harus baca-baca dulu gitu. Minimal kita bisa baca Al-Fatihah ya. Kalau Ustaz Syekh Ali Jaber almarhum menyarankan sebelum minum air itu kita baca surat Al-Fatihah minimal 7 kali gitu, ditiupin 3 kali. Nah, baru kita minum. Energi positif lagi masuk dapat. Pokoknya cara menambah energi positif itu banyak banget. Asal kitanya mau gitu. Dan kitanya insya Allah mampu. Kalau mampu, semua orang pasti diberi kemampuan. Tapi tergantung dari kitanya mau apa enggak gitu ya, menciptakan keajaiban untuk diri kita sendiri. Seberapa cepatnya, seberapa levelnya keajaiban itu bisa muncul dengan cepat atau lambat itu sebenarnya tergantung dalam diri kita sendiri ya. Bisa paling cepat nih gitu, level ketenangan itu 3 kali ikut riadoh, itu tenang. Nanti yang ke-7 pengelupasan kulit bawang, bisa kemudian ke-14, bisa kemudian ke-21, terus seperti itu. Ya diulang-ulang. Memang seperti itu. Dan kalau kita minum juga minum setiap hari berulang-ulang minum kan. Nggak mungkin kita belajar RF, FLOP 1 kali sebulan selesai. Ya keajaibannya nanti udahan kita. Kalau riadoh itu memang harus dirutinkan. Ya, jadi kita jangan istilahnya berpikir riadoh kan harus ada uangnya, sedekahnya terus continue rutin gitu. Enggak, kita sedekahnya itu justru yang membantu kita mengelupaskan uangnya, melepaskan dari kemelekatan kita. Disitulah kunci rahasianya itu sebenarnya gitu. Ya pembelajaran, ya intinya kita donasi investasi untuk belajar ilmu, itu sedekahnya itu untuk ilmu. Kayak saya juga kan ya, kemarin dengan Bunda Susan pergi ke mega seminar. Ya kami CTMR enggak gratis gitu, enggak ada rezeki apa istilahnya pembelajaran yang gratis yang kami ikuti itu enggak ada. Maksudnya Pak Nas itu mengajarkan untuk CTMR-nya itu untuk gemar berinvestasi leher ke atas gitu. Jangan pikiran dengan duit gitu. Makanya duit nanti pasti balik kalau kamu benar-benar bisa percaya, yakin bahwa ilmu magnet rezeki ini akan membawa kamu dengan keajaiban demi keajaiban berikutnya gitu panasnya. Yakin kan semuanya bisa ajaib bareng? Insya Allah ya, yakin. Ya satu lagi ya Bunda Susan, ada pertanyaan dari Bunda Ratna Dewi Kalimantan. Oke, Bunda Ratna Dewi, pertanyaannya adalah setiap hari saya masih belum bisa mengontrol emosi saya dalam menghadapi anak-anak, yes. Selalu marah jika ada di antara mereka yang berulah, entah itu rebutan main HP atau anak-anaknya mudarat yang lain gitu ya. Walau udah berusaha sabar, tapi dalam satu hari ada saja yang buat saya marah sama anak-anak. Padahal pengen sekali sabar menghadapi mereka, tapi belum bisa. Nah ini Bunda Ratna Dewi ya, untuk energi marah terutama kepada anak ya. Itu Bunda Susan di pas privat RFFLOP kita sudah diajari bagaimana cara mengatasi anak yang kecanduan gadget. Nah, diafirmasi dan lain sebagainya gitu. Memang ada caranya masuk ke dalam dunia kuantumnya. Anak-anak, energi kita dengan energi anak kita adalah selaras, satu sama terhubung karena kita ibunya. Darahnya mereka adalah dari kita, dagingnya mereka juga dari kita juga, karena kita yang mengandung, karena kita yang melahirkan. Kalau energi yang terpancar ke anak-anak kita adalah marah, maka anak kita juga akan muncul sebagai seorang anak yang pemarah. Untuk itu kita harus melepas ya inner child-nya kita, luka masa lalu. Mungkin kita menjadi seorang pemarah adalah karena didikan orang tua kita di masa lalu, tapi sudahlah, maafkan mereka orang tua kita. Kita adalah diri kita yang sekarang dan kita adalah orang yang baru dan terbarukan. Jangan sampai kita memberikan energi yang tidak positif kepada anak-anak, karena nanti akan terekam kepikiran bawah sadar mereka bahwa ibunya adalah seorang ibu yang galak, pemarah, mudah marah, dan apa-apa sedikit marah gitu. Akibatnya nah, anak rezeki loh Bu ya. Bunda, anak itu adalah rezeki kita ya. Kalau kita sering nggak baik sama anak gitu kan, otomatis kita memutus ya istilahnya rantai rezeki kita, terumbu karang kita rusak gitu. Terumbu karang kita rusak karena kita tidak mau memuliakan dan membahagiakan anak. Nah, persoalan HP itu ya bisa kita atasi dengan cara membatasi secara logika dulu ya Bunda ya. Memberikan jam
jam bermain bagi anak-anak, nah jam sekian sampai jam sekian. Nanti untuk afirmasinya ini ada anak saya di pinggir gitu kan. Lalu saya elus ya, kamu jangan main HP banyak-banyak, banyak belajar gitu kan. Dengarkan nasihat ibu. Ini tiap malam Bunda dikasih sholawat. Nanti ada video cara melepaskan kecanduan gadget dari RFFLOP. Kalau Bunda Ratna waktu itu masih ada di grup, silahkan nanti diputar ulang kata ya Bunda ya. Nah, putar ulang bagaimana cara mengatasi supaya anak-anak kita ini alhamdulillah 1 pekan ini dia tidak main HP yang terlalu lama gitu ya nak ya. Malu. Iya nanti. Nah, seperti itu ya Bunda Ratna, kurang dan lebihnya apa yang dapat saya sampaikan. Yang penting anak banyak-banyak dikasih sholawat, dikirimi doa, dikirimi Al-Fatihah, sebut namanya dalam sholat Bunda gitu. Anakku adalah anak yang baik. Saya juga masih belajar Bunda memproyeksikan supaya anak saya ini bisa berani mandiri gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi seorang anak yang mandiri, ya mau belajar gitu, giat berlatih ya. Itu yang pernah saya proyeksikan untuk anak saya yang kedua Bunda ya. Anak saya yang kedua itu dia mengalami autisme, bisa ngomong gitu, sampai usia 6 tahun diem aja gitu, diem, yang ngomong dia menangkap apa yang saya ucapkan tapi dia keluar itu nggak bisa gitu. Akhirnya saya masuk di kelas 1 SD baru sedikit-sedikit ngomongnya, di kelas 2 juga belum lancar, nah di kelas 3, 4 baru dia lancar gitu ya. Dan di kelas 4 ini meskipun sudah kelas 4 usianya 10 tahun tapi gaya bicaranya masih seperti anak TK. Makanya teman-temannya suka gemes karena dia lucu gitu cara ngomongnya gitu. Dan akhirnya ya itu tadi, kadang anaknya masih tantrum. Memang anak autis itu lebih sering tantrum dibanding dengan anak normal. Nah itu saya LOP-kan juga Bunda. Dulu dia kalau tantrum apa aja yang ada di dekatnya dia banting, entah galon, gelas, itu dia banting. Alhamdulillah sudah sembuh. Saya proyeksikan kuantum aja Bunda, saya nggak pernah pergi ke dokter spesialis, belum pernah gitu. Tapi saya yakin dengan ilmu magnet rezeki ini yang saya punya, saya bisa LOP anak saya baik-baik saja seperti normal pada umumnya. Ya kurang lebih seperti itu Bunda Ratna apa yang dapat saya sampaikan. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pertanyaan 6 orang yang ada di grup WhatsApp sudah terjawab semuanya.